Halo semua, dalam video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai asesmen nasional. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional dipakai untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di sini apakah dilihat dari penguasaan materi pelajaran atau dari nilai akhir ujian? Tentu tidak. Peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud dapat dilihat dari pencapaian kompetensi siswa. Kompetensi siswa dalam kurikulum dibagi menjadi 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga kompetensi ini dapat kita lihat sehubungan dengan keterampilan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Kecakapan hidup abad 21 meliputi 3 hal, kecakapan belajar dan berinovasi, menggunakan teknologi informasi, dan bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan profil pelajar Pancasila lebih menekankan pada sikap yang harus dimiliki oleh siswa di Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan yang terakhir, gotong royong. Seiring dihapusnya ujian nasional, maka muncullah asesmen nasional. Di mana letak perbedaannya? Ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu, sedangkan asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Untuk jenjang penilaiannya, ujian nasional dilaksanakan di jenjang SMP MTS, SMA MA, dan SMK, sedangkan asesmen nasional dilaksanakan di SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, serta program kesetaraan dasar dan menengah. Ujian nasional dilaksanakan untuk siswa di tingkat akhir pada tiap jenjang, sedangkan asesmen nasional dilaksanakan untuk siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ujian nasional dilaksanakan secara sensus, di mana semua siswa mengikuti UN. Sedangkan asesmen nasional dilaksanakan secara survei, di mana siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi tidak semua murid ya. Untuk model soal, ujian nasional hanya menggunakan 2 model soal, yakni pilihan ganda dan isian singkat, khusus untuk SMA dan SMK. Sedangkan asesmen nasional menggunakan pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk sasaran penilaiannya, ujian nasional menyasar kepada penguasaan terhadap mata pelajaran. Sedangkan asesmen nasional menyasar kepada 4 hal, kompetensi literasi, kompetensi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk metode penilaiannya, ujian nasional menggunakan 2 metode, yakni Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Sedangkan asesmen nasional menggunakan MSAT, Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Asesmen nasional dilaksanakan melalui 3 hal. Yang pertama melalui asesmen kompetensi minimal atau disebut AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. AKM sendiri dilaksanakan melalui 2 hal. Yang pertama, asesmen literasi membaca, dan yang kedua, asesmen numerasi. Untuk jenjang SD, terdapat 30 soal masing-masing untuk literasi membaca dan 30 soal untuk kompetensi numerasi. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA, masing-masing kompetensi terdapat 36 soal. Seperti tadi yang disampaikan, butir soal literasi dan numerasi bersifat adaptif. Artinya bahwa setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Memang seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Untuk mendapatkan contoh-contoh soal dan pembahasan butir soal literasi dan numerasi bisa diakses melalui usmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Untuk AKM sendiri merupakan kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat, maka disebut sebagai kompetensi minimum.
Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur oleh AKM, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kemampuan literasi membaca. Untuk konten, terdapat dua jenis teks. Yang pertama adalah teks informasi dan yang kedua adalah teks fiksi. Untuk proses kognitif yang dibutuhkan oleh siswa saat mengerjakan soal, terdiri dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk konteksnya, terdiri dari konteks personal, sosial budaya, dan sains. Untuk jenjang SMP MTS, terdapat dua level pembelajaran dalam literasi membaca. Level pelajaran yang pertama diperuntukkan bagi siswa kelas 7 dan ke-8. Sedangkan level kedua diperuntukkan kelas 9 dan 10. Dalam AKM literasi membaca, siswa akan menemukan informasi dengan cara pertama, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Bisa juga memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak, mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Kompetensi yang diujikan dalam kedua level tersebut adalah sama. Perbedaannya hanya pada level kedua akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Sekarang kita akan melihat contoh butir asesmen literasi membaca tingkat SMP. Akan kita lihat beberapa contoh soal literasi level pertama. Kompetensi yang pertama, silahkan membaca teksnya, silahkan di-pause jika ingin melihat lebih lanjut tentang soal dan pembahasannya. Kompetensi yang pertama, menemukan informasi tersurat, bisa siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana pada teks sastra atau teks informasi. Di sini adalah soal pilihan ganda. Soal kompetensi yang kedua, mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi. Ini adalah soal pilihan ganda kompleks di mana terdapat lebih dari satu jawaban. Contoh soal kompetensi ketiga, menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci dalam teks sastra. Contoh soal isian singkat. Contoh soal kompetensi keempat, menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan, atau konsep di dalam teks informasi. Di sini, pilihan ganda kompleks. Contoh soal kompetensi kelima, membandingkan hal-hal utama, misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik lain dalam teks sastra. Teks isian, di mana siswa diminta untuk menceklis dalam tabel ini. Contoh soal kompetensi keenam, menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadinya dalam membaca teks. Di sini adalah soal uraian. Berikutnya, contoh soal kompetensi ketujuh, menilai akurasi pada informasi visual atau non-visual dalam teks informasi. Contoh soal kompetensi 8. Menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual lain, grafik, tabel, dan lain-lain, dalam menyampaikan pesan atau topik tertentu dalam teks sastra atau teks informasi. Berikutnya contoh soal kompetensi ke-9. Merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra atau teks informasi terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Ini merupakan contoh soal benar salah. Untuk soal AKM kompetensi literasi, tadi kita sudah melihat contoh-contoh level 1. Bagaimana dengan contoh soal level 2? Untuk contoh soal AKM kompetensi literasi level 2 dan pembahasannya bisa dilihat di bit.ly/butir soal AKM. Sekarang kita akan membahas tentang soal AKM yang kedua, yakni kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika
untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Hanya terdapat satu level pembelajaran untuk kompetensi numerasi. Komponen AKM numerasi, untuk kontennya terdapat 4 konten. Yang pertama, bilangan, meliputi representasi, sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan. Yang kedua, pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar, hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Yang ketiga, tentang data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Dan yang terakhir adalah tentang aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif yang diperlukan adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan untuk konteksnya masih sama, terdiri dari konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Berikut adalah beberapa contoh butir soal kompetensi numerasi tingkat SMP. Soal kompetensi yang pertama, memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Disajikan sebuah data, pertanyaannya. Ini adalah contoh soal pilihan ganda. Silahkan di-pause jika kalian ingin memahami atau melihat secara detail soalnya. Numerasi kompetensi yang kedua, menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan. Masih soal pilihan ganda. Soal numerasi yang kompetensi ketiga, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel atau sistem persamaan linear dua variabel. Soal numerasi kompetensi keempat, memahami pola barisan bilangan dan konfigurasi objek. Soal kompetensi kelima, memahami fungsi linear dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Soal numerasi kompetensi keenam, memecahkan masalah aritmetika sosial yang terkait dengan rasio atau persentase. Soal numerasi kompetensi ketujuh, menentukan dan menggunakan min, median, dan modus. Contoh soal numerasi kompetensi ke-8, menghitung peluang kejadian sederhana. Berikutnya kita akan membahas tentang tindak lanjut hasil AKM. Setelah pelaksanaan AKM, satuan pendidikan akan mendapatkan pelaporan hasil AKM. Hasil AKM tersebut berupa penguasaan kompetensi siswa. Penguasaan kompetensi siswa dalam bidang literasi. Terdapat 4 jenis kompetensi siswa. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Bisa dilihat di sini bagaimana detail dari masing-masing kompetensi tersebut. Berikutnya kita akan melihat penguasaan kompetensi siswa bidang numerasi. Sama seperti bidang literasi, terdapat 4 level kompetensi siswa. Perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Laporan hasil AKM yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran. Praktek pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis konten mau tidak mau harus berubah menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Yang tadinya berpusat pada materi pembelajaran, sekarang harus berpusat pada kebutuhan. Perubahan berikutnya, dari belajar untuk cakupan materi, berubah menjadi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Yang tadinya menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, harus berubah menjadi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep yang dipelajari dalam masing-masing pelajaran. Dari yang tadinya pembelajaran kurang terkait atau bahkan tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, guru harus berubah membuat pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Pembelajaran berbasis konten yang berorientasi pada nilai akhir harus berubah menjadi
pembelajaran yang berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Terima kasih.